Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sesuai dengan tadi janji atau informasi dari Mimin ya, Mimin di Share Store. Jadi hari ini atau sore ini saya live untuk menyampaikan tentang perihal kunyit yang sering dikunyit hitamkan. Ya. Baik, kita akan jelaskan atau saya akan jelaskan, insya Allah semoga Allah mudahkan supaya nanti teman-teman mulai mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya herbal itu dan sebenarnya tingkat keamanannya seperti apa. Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang herbal ya, maka herbal itu atau tumbuhan ya, itu secara umum dia memiliki dua jenis kandungan lah secara umum ya. Dia namanya metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, metabolit primer ini umumnya adalah kandungan-kandungan dari herbal yang sifatnya makrokomponen ya, kayak ada protein, karbohidratnya ya, atau lemaknya seperti itu. Kemudian metabolit sekunder adalah kandungan-kandungan dari herbal yang sifatnya itu pendukung ya. Pendukung itu maksudnya ya kayak mineral, vitamin, enzim, bahan aktif dan seterusnya yang jumlahnya itu kecil. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ilmu ini ilmu yang sangat mendasar yang ada pada pelajaran katakanlah farmasi ya. Saya juga bukan ahlinya tapi belajar sedikit lah ya. Nah, jadi metabolit dan metabolit primer dan metabolit sekunder inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya dari herbal ya, herbal atau tanaman-tanaman obat yang Allah ciptakan. Ya, tanaman Allah yang Allah ciptakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sehingga dari situ kita akan memahami. Dan pertanyaannya kalau memahami bagaimana sebenarnya kerja dari satu herbal. Jadi kalau kita bicara tentang misalkan herbal itu yang atau tumbuhan lah ya, misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan kita bicara buah-buahan yang tumbuh di pohon ya, maka buah-buahan tadi akan mendapatkan cahaya matahari ya. Cahaya matahari tersebut ya akan di situ ada proses fotosintesis ya, kemudian menghasilkan oksigen juga, glukosa dan seterusnya. Maka dalam tumbuhan tadi itu ada energi di sana, ada kekuatan ya, ada kekuatan yang ada pada herbal tadi yang ketika manusia memakannya, maka otomatis manusia tadi mendapatkan energi atau kekuatan dari si herbal tadi atau tumbuhan tadi. Jadi semakin alami suatu produk ya, semakin alami suatu produk yang Allah ciptakan, maka itu masya Allah akan semakin akan semakin baik bagi tubuh kita ya. Contoh misalkan kalau Anda bertanya kepada saya misalkan lah ya, kunyit yang Anda tanam sendiri ya, kemudian Anda ambil dari tanah ya, kemudian teman-teman rajang ya, atau mungkin dihancurkan, kemudian Anda langsung gunakan kunyit tadi misalkan, maka itu jauh lebih baik daripada kunyit-kunyit yang sudah terfabrikasi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kunyit-kunyit yang sudah terfabrikasi itu nggak ada manfaat? Ada ya, cuma saya katakan lebih baik ya, seperti itu. Jadi lebih baik ya. Jadi termasuk juga bagi Anda yang bertanya apakah misalkan kunyit serbuk gitu kan dengan kunyit yang Anda beli di pasar atau Anda tanam sendiri, itu lebih bagus yang mana? Kalau saya sih lebih memilih kunyit yang masih batang-batangan atau rimpang tersebut ya. Jadi itu saya merasa tuh jauh lebih baik ya, jauh lebih baik karena memang masih alami. Tapi yang kapsul masih bagus nggak? Insya Allah masih bagus juga. Nah, kita kan bicara kalau kita afdol, mufaddol gitu kan, baik atau lebih baik, nah gitulah seperti itu. Nah, jadi metabolit primer sama metabolit sekunder. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita memahami konsep ini, maka kita akan mengerti bahwa sebenarnya dalam tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan tersebut, kandungan-kandungan atau dua kandungan ini tadi umumnya selalu ada, sehingga
kandungan-kandungan tersebut yang menjadi kekuatan ya lagi-lagi atau energi bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya ya. Dari glukosanya, di energinya, ada metabolit primernya, metabolit sekunder, seterusnya. Baik, jadi apa namanya? Jadi kalau kita memahami ini, maka kita tidak akan bingung ya dengan herbal-herbal yang ada atau apa namanya, bagaimana cara kerja. Lalu kita lanjut lagi dulu sekalian, teman-teman, kita lanjut lagi. Bagaimana kelanjutan atau pemahamannya? Jadi setiap herbal-herbal tadi ya, mereka ketika memiliki metabolit primer atau MP atau MS lah gitu ya, maka mereka punya cara kerja masing-masing ya. Cara kerja masing-masing itu berupa sifatnya, kemudian berupa sifat, ada rasa ya, kemudian juga dari bentuk juga. Nah itu juga berpengaruh atau mungkin memberi efek ke tanaman tadi. Misalkan kita bicara misalkan tumbuhan yang berwarna kuning misalkan ya, kalau misalkan ibarat contohnya itu kunyit misalkan, atau mungkin temulawak ya. Kuning ya secara dalam teori ya warnanya memang dia digunakan untuk masalah-masalah berhubungan dengan kekuningan pada badan, misalkan seperti hepatitis ya, atau penyakit-penyakit liver. Makanya memang secara penelitiannya pun tumbuhan-tumbuhan berwarna kuning itu memang memperbaiki liver seperti kunyit atau temulawak tadi. Nah, lalu teman-teman sekalian, pemahaman tersebut nanti insya Allah saya akan lanjutkan supaya nanti teman-teman bisa aplikasikan ya. Jadi tadi secara warna segala macam. Jadi MP dan MS tadi itu setiap tumbuhan tuh berbeda ya, setiap tumbuhan tuh berbeda. Dan ada yang memang misalkan kerjanya di lambung. Ya, lambung itu secara umum rimpang-rimpangan itu kerjanya itu di lambung ya, kerja secara umum ya saya katakan, karena dia memang sangat baik untuk memperbaiki lambung. Jadi kayak ada jahe ya, ada kunyit, nah seperti itu. Jadi subhanallah ya, kalau kita mengenal ini semua, maka kita akan sangat-sangat bangga ya, sangat-sangat bangga dengan rimpang-rimpangan atau rempah-rempah yang Allah ciptakan. Nah, karena memang judulnya hari ini bicara tentang kunyit ya. Yang kunyit itu selama ini sering banget disampaikan ya oleh banyak orang tua, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin belum tahu ya bahwa kunyit itu bikin rahim kering apa segala macam. Baik, jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, secara sifat kunyit sendiri yang sudah saya tadi sampaikan pendahuluannya, bahwa memang kunyit ya secara sifat kerja dia memang dingin ya, dingin dan arah kerjanya memang ada ke lambung, ada juga ke liver ya, seperti itu. Nah ini kalau kita bicara arah kerjanya. Jadi yang menarik malah justru bukan di situ ya, kalau kita mau bahas tentang herbal tadi. Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena kalau nanti udah ngerti konsepnya ya, maka kita tidak akan khawatir ya, karena emang banyak tumbuhan-tumbuhan atau produk-produk yang Allah ciptakan tersebut ya, dia relatif aman ya, relatif aman dan insya Allah bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Memang ada beberapa jenis herbal atau tumbuhan tertentu yang memang kita disarankan itu membatasi ya, terutama herbal yang sifatnya meningkatkan metabolisme, seperti herbal panas gitu kan, kayak habatus sauda kalau dalam dosis besar misalkan kita makan terusan itu ya nggak bagus ya, karena dia bisa menyebabkan panas yang berlebihan pada tubuh. Nah seperti contoh ini ya, saya di depan saya ini saya contohkan ya, nih saya ambil produknya aja ya, ini ginkgo biloba. Ini ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba yang saya tadi sampaikan atau saya tunjukkan ke teman-teman ini sebenarnya dia tulis di sini ya. Ini ginkgo biloba volume extract ya. Jadi ginkgo biloba volume extract kandungannya itu 40 mg, yang itu ekivalen ya dengan ginkgo biloba daun yang kering sebanyak 2000 mg. Jadi ginkgo biloba seperti ini ya, yang tadi saya tunjukkan ini ya. Jadi ini ada 2000 mg daun kering ya, yang dipadatkan menjadi 40 mg seperti ini. Nah, apa yang menarik Bapak Ibu sekalian dari kalau kita membahas nanti hubungan sama kunyit, nanti saya akan jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, herbal ya, herbal itu ya,
dia sebenarnya memiliki rentang dosis maksimal atau dosis dosis racun atau dosis toksik itu sangat panjang. Jadi kalau kita bicara herbal, maka dia punya dosis yang panjang sekali ya. Jadi misalkan beginilah, kalau Anda atau kita baca ya, misalkan paracetamol lah. Paracetamol itu biasanya kita minum kan 3 kali 500 mg satu hari ya. Nah, itu dosis standar terapinya. Tapi dosis maksimalnya itu sehari itu sekitar 5.000 miligram, saya satu hari. 5.000 miligram itu kan berarti sekitar 10 kapsul satu hari, itu dosis maksimal ya. Nah, lalu dosis toksiknya itu saya lupa, nanti bisa dibaca di buku farmakopnya. Tapi dosis toksiknya itu juga tidak jauh-jauh dari situ. Nah, jadi tadi ada tulisan atau mungkin bahasa saya itu paracetamol ya. Paracetamol tadi itu kan sampai 5.000 mg tuh, 5.000 mg satu hari ya. 5.000 mg satu hari, dan itu masih aman ya, karena dosis maksimal. Tapi subhanallah ya, kalau kita bicara herbal ya, maka sebenarnya teman-teman menyadari nggak mungkin ya, kalau kita bicara khususnya bagi anda yang menyukai masakan atau makanan-makanan yang menggunakan rempah ya, atau mungkin rimpang-rimpangan kayak gulai segala macam. Itu kira-kira pernah ngitung nggak gitu ya? Kira kita pernah ngitung nggak berapa banyak jumlah rimpang atau kunyit yang Anda masukkan? Lalu misalkan dalam sehari Anda makan makanan tadi 2 atau 3 kali ya. Relatif hampir misalnya dikatakan kita nggak ngitung, kita kan feeling aja lah gitu. Sehingga sebenarnya herbal itu sebenarnya kalau kita konsumsi apalagi dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya, itu sebenarnya tidak dalam jumlah yang tidak besar ya, karena biasanya umumnya kita menggunakan 1 jempol ya, 2 jempol, 1 telunjuk gitu kan, itu tidak banyak menimbulkan efek samping ke badan sebenarnya, karena memang tadi dosis maksimalnya itu sangat panjang. Nanti coba dibuka lagi di internet ya, saya juga lupa, seingat saya kayak kunyit saja itu bisa sampai 250 gram satu hari, dosis maksimal ya, dosis maksimal yang kita bisa konsumsi. Jadi subhanallah relatif tidak memberikan efek-efek yang kurang baik ke tubuh kita ya, karena memang tadi dosis maksimal apalagi dosis letal ya, itu tuh tidak jauh sekali ya dibandingkan dengan misalkan paracetamol yang mungkin tadi sehari itu 5.000 mg. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau ditanya apakah misalkan kunyit itu bisa bikin rahim kering, jawaban saya apa? Iya, kalau Anda minumnya 1 hari 0,5 kilo, ya, bukan hanya rahim kering, tapi lambung juga akan jebol, ya, lambung juga akan bermasalah, ya, bahkan bisa diare juga karena dia juga melemahkan lambung jika dikonsumsi dalam jumlah sebanyak itu. Ya, tapi saya katakan sekali lagi, ketika kita bicara pada rentang dosis yang ya cuma 1 jari 2 jari gitu ya, itu insya Allah tidak akan banyak memberikan atau tidak memberikan efek yang tidak menyenangkan ke tubuh kita. Jadi insya Allah tidak masalah. Jadi kalau kita lihat dan kita komennya saya matikan dulu. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, di Indonesia khususnya mungkin kita hampir tidak mendapatkan ya orang yang keracunan mengkonsumsi rempah atau rimpang dalam jumlah yang standar ya, atau rempah rimpang yang menyebabkan masalah pada tubuh kita, misalkan munculnya misalkan penyakit lain, autoimun atau apa gara-gara rempah rimpang tadi. Kenapa? Karena tadi tentang dosisnya itu panjang gitu kan. Bahkan kecenderungan orang-orang tua kita di Jawa khususnya dan di Sumatera tempat-tempat lain pun, kunyit itu justru malah menjadi salah satu favorit dalam semua jenis lauk ya, semua jenis lauk.
mau bakar ikan pakai kunyit ya, mungkin ibu-ibu lebih paham ya, mau bikin gula, bikin apa pakai kunyit. Dan malah justru rahim itu justru semakin subur dalam tentang atau mungkin dalam dosis yang tidak terlalu banyak. Juga biasanya kan kalau bikin masakan misalkan ya, tadi saya katakan udah banyak banget juga kunyitnya kan, nggak enak juga, pahit dia kan. Jadi dosis kunyitnya pun ditambahkan nanti dengan lengkuas, mungkin ditambahkan dengan jahe, justru malah jadi obat di sana yang menyuburkan kandungan. Jadi kalau ditanya, jadi jawabannya kalau tadi ya, atau mungkin pertanyaan itu apakah kunyit itu bisa bikin rahim kering, maka jawabannya iya ya, kalau mengkonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang sedikit ya, atau mungkin cuma sejari dua jari, dia justru malah sangat baik menyuburkan kandungan, dan itu sudah dibuktikan. Ya, negeri kita ini dulunya ya kan adalah negeri rimpang gitu kan, orang tua kita semua mengkonsumsi itu. Jadi masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian, tidak perlu khawatir, dan tentunya kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Tidak berlebihan dalam konsumsi. Bahkan kunyit itu mulai dari antibiotik versinya dia ada, anti nyeri ada, anti kolesterol ada, anti aging pun ada pada kunyit-kunyit. Jadi kalau kita buka metabolit sekunder pada kunyit itu masya Allah tuh banyak sekali ya, mungkin belasan atau puluhan mungkin bahan-bahan aktif yang ada pada kunyit itu yang sangat baik sebenarnya kita gunakan untuk kesehatan kita. Tapi tadi catatannya jangan berlebihan ya. Maka kunyit dan jahe itu sebenarnya adalah dua jenis rimpang ya, yang kalau boleh saya katakan rimpang yang sangat powerful lah ya, dalam mengatasi banyak masalah kesehatan kita ya. Pertanyaannya kan berarti kita boleh makan tiap hari ya? Sebenarnya tadi filosofinya adalah ketika Anda makan gulai, Anda makan ini makan itu, kan ada kunyit semua itu ya. Ketika konsumsi hal-hal seperti itu kita perbanyak ya, maka sebenarnya tidak akan ada masalah ya, jika tidak berlebihan. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Orang tua yang mengatakan kunyit bikin rahim kering ya seperti itu ya, perlu disampaikan saja ya, karena memang lagi-lagi disampaikan bahwa herbal itu tidak begitu kerjanya ya. Jadi kalau kalau tadi misalkan kunyitnya dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar ya, dan cuman single produk itu biasanya memang akan memberikan efek. Tapi kalau kita mengkombinasikannya dengan berbagai macam herbal yang lain, justru malah sangat-sangat baik untuk menguatkan tubuh kita ya. Bahkan coba tanya deh ke ibu-ibu yang anaknya banyak ya. Ibu-ibu yang anaknya banyak, ketika mereka dulu waktu hamil atau sebelum hamil, adakah kunyit mereka konsumsi? Saya sangat yakin ada, karena ibu saya pun kebetulan keluarga saya anak putri orang tua saya ada 7 gitu kan. Saya tahu bahwa ibu saya dulu juga mengkonsumsi kunyit-kunyitan, rempah-rempah kayak begitu. Apalagi dulu di kampung ya, di tempat orang tua saya itu juga makanan-makanan yang mengandung kunyit itu sangat banyak. Jadi justru malah itu menyuburkan kandungan ya. Jadi berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kunyit bisa bikin rahim kering, iya kalau dalam jumlah berlebihan. Tapi kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup ya tidak berlebihan, insya Allah aman. Dan kalau saya lebih sarankan mungkin teman-teman coba mulai memperbanyak ragam atau variasi rempah-rempah yang kita konsumsi. Misalkan hari ini minum kunyit, besok jahe, besok kencur, besok apa, dalam jumlah sedikit, insya Allah tidak akan ada masalah gitu kan. Sehingga nanti tubuh kita tuh berlimpah dengan antioksidan, karena emang rempah-rempah atau rimpang itu mereka juga mengandung antioksidan ya, antioksidan yang sangat-sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi nggak usah khawatir dalam jumlah yang tidak berlebihan ya. Memang ada beberapa jenis herbal yang sifatnya itu cenderung toksik ya, tapi ya, dengan kuasanya Allah, dengan kemahamurannya Allah dan kasih sayangnya Allah, biasanya herbal seperti ini tuh tidak terlalu banyak kita dapatkan. Contohnya apa? Contohnya mimba. Nah, mimba itu salah satu senyawa yang juga bisa berfungsi sebagai pestisida alami ya, tapi kita jarang dapatkan. Bahkan mungkin teman-teman nggak tahu pohon mimba itu kayak apa ya. Jadi insya Allah yang kita dapatkan dan Allah sebarkan, katakanlah kan kehendak Allah semua di sini, maka itu insya Allah sangat aman ya, dan tidak memberikan efek macam-macam lah ke badan kita jika dikonsumsi secara normal dan tidak berlebihan. Pertanyaannya berapa dosisnya segala macam ya? Kalau Anda orang yang detail ya silakan baca deh
ya. Saya juga nggak ingat semua, tapi kalau kita menggunakan ala-ala dapur, ala-ala kita, atau mungkin ala-ala herbalis ya, atau mungkin orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ini, biasanya tuh ya tadi ya, patokannya itu sejari, jempol, selunjuk, gitu-gitu aja, dan itu sangat minimal dosisnya ya, dan tidak akan menimbulkan efek yang macam-macam ya, atau yang buruk pada tubuh kita. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah seperti itu. Jadi kalau ditanya ya, adakah orang-orang yang justru malah ginjalnya, atau maaf lah, orang yang menjadi gagal ginjal ya, atau mungkin kena penyakit jantung, atau kena tumor, atau kanker, atau autoimun gara-gara minum rempah atau rimpang? Setahu saya sih nggak ada ya, kecuali si rempah rimpang tadi mungkin dicampur dengan obat-obatan tertentu ya, ya, yang itu akhirnya menyebabkan masalah di tubuhnya, bahkan sampai ke mungkin gagal ginjal segala macam. Tapi kalau dalam jumlah yang tidak berlebihan, insya Allah tidak ada masalah, insya Allah ya, bismillah. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena memang datanya pun tinggal teman-teman baca kok ya. Kalau mungkin kita bicara efek samping dari obat-obatan tradisional atau mungkin rempah-rempah ini, minimal sekali. Anda minum jahe katakanlah 3-5 gelas lah satu hari ya, itu dengan efek samping misalkan minum paracetamol ya, 10 tablet atau 10 kaplet, itu beda ceritanya. Maka hampir-hampir Anda tidak akan menemukan peringatan gitu kan, peringatan dan kontraindikasi. Mungkin kalau peringatan kalau misalkan paracetamol misalkan ya, itu kan di bawahnya ada peringatan tuh, hati-hati pada orang-orang dengan fungsi liver yang lemah. Jadi paracetamol itu memperburuk atau menurunkan fungsi liver. Jadi di herbal hampir-hampir nggak ada. Ya minum aja. Toh kita juga menggunakan resep kita itu, misalkan resep masakan kita ada cengkehnya, ada jahenya, ada lengkuasnya, ada kunyitnya segala macam gitu kan. Ya, jadi nggak ada sampai kayak begitu ya. Kita ketakutan itu, dan ketakutan itu biasanya muncul karena kita nggak tahu ya, atau memang orang-orang yang tak bertanggung jawab yang membuat banyak orang akhirnya khawatir dengan dengan herbal ya. Cobalah tanya ke orang tua kita zaman dulu, apa yang mereka minum? Ya jahe, ya kunyit asem, ya kencur segala macam, dan tidak ada masalah insya Allah ya. Insya Allah tidak ada masalah, dan kita bisa ambil manfaat itu ya. Ingat baik-baik kan. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu dengan perbaikan pola makan, dengan rempah rimpang, dengan kita kembali ke pola-pola kesehatan Islam ya, seperti puasa ya, itu atau bukan mengurangi, tapi makan yang proporsional, itu insya Allah akan sangat mudah ya diperbaiki ya. Karena memang kuncinya adalah bagaimana kita mengatur makanan ya. Jadi kalau kita makan, pikirkan baik-baik, makanan ini jadi masalah ke badan saya atau justru malah menguatkan badan saya. Kalau jadi masalah buat badan saya, nggak usah diminum atau nggak usah dimakan ya. Berarti kita nggak boleh cheating ya? Boleh cheating silakan aja, tapi cobalah usahakan lebih banyak makanan-makanan, minuman yang sehat yang kita konsumsi setiap hari. Nah, itu insya Allah akan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan teman-teman sekalian, dengan kondisi sekarang wabah yang kita tidak tahu sampai kapan, saya cuma berpesan kepada Anda semua ya, bahwa kekuatan imunitas kita itu memang letaknya ada pada pencernaan atau lambung, pencernaan lah secara umum. Maka jaga pencernaan baik-baik ya. Mulailah mengkonsumsi produk-produk yang sehat, yang baik, sayur, buah-buahan ya, atau mungkin ada probiotik, atau mungkin rempah rimpang juga, berjemur ya. Kita mengkonsumsi produk-produk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau mungkin Nabi sampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu insya Allah akan sangat membantu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Karena ya kita tidak tahu apapun isu di balik wabah ini ya, kita bersiap saja dengan senjata yang sudah Allah berikan pada tubuh kita, yaitu imunitas atau antibodi. Maka kuatkan antibodi ya, kuatkan antibodi kita ya, termasuk salah satunya kunyit yang ada pernah saya share juga di feednya saya, itu judulnya The Power of Six ya. Jadi mungkin teman-teman bisa buka lagi nanti, itu coba dibuat ya minuman tadi dan berikan pada keluarga kita, insya Allah kan sangat baik. Saya kira mungkin itu, mohon maaf komennya saya stop ya karena terlalu banyak dan tidak akan terjawab juga, dan bukan saya tidak mau jawab, karena nggak bakal selesai juga kalau dijawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam
penyakit, dan semoga wabah juga segera berakhir, dan semoga Allah beri hidayah kepada kita semua terus untuk menjaga tubuh ini agar tetap dalam keadaan yang baik dengan mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang halal dan thayyib ya, seperti itu, dan makanan-makanan atau produksi ciptaan Allah yang masih fresh ya. Jadi usahakan lebih banyak lagi makanan-makanan fresh yang kita konsumsi. Insya Allah itu akan sangat membantu menjaga imunitas atau antibodi pada tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.